Harry Potter dan Batu Bertuah, Chapter 5, Diagon Alley Part 2. Bagian kedua. Tetapi, yang lain tidak membiarkan Harry dikuasai Profesor Quirrell sendiri. Perlu hampir 10 menit untuk melepaskan diri dari mereka. Akhirnya, Hagrid berhasil membuat suara mengalahkan keributan mereka. Harus pergi, banyak yang harus dibeli. Ayo Harry. Doris Crockford menjabat tangan Harry untuk terakhir kali, dan Hagrid mengajaknya keluar melewati bar, menuju halaman kecil yang dikelilingi tembok. Tak ada apa-apa di halaman itu kecuali sebuah tempat sampah dan ilalang. Hagrid menyeringai kepada Harry. Apa kataku? Aku sudah bilang kan, kau ini terkenal. Bahkan Profesor Quirrell pun gemetar ketemu kau. Tapi dia memang selalu gemetar. Apa dia selalu gugup begitu? Oh iya, kasihan. Otaknya brilian. Dulunya sih baik-baik saja waktu masih belajar dari buku. Tapi kemudian dia cuti setahun mau alami sendiri. Orang bilang dia ketemu vampir di Black Forest dan sempat ribut dengan nenek sihir jahat. Sejak itu dia berubah. Takut pada muridnya, takut pada mata pelajaran yang diajarkannya. Mana payungku? Vampir, nenek sihir jahat. Kepala Harry serasa berputar. Hagrid sementara itu menghitung batu bata pada tembok di atas tempat sampah. Ke atas 3, ke samping 2, dia bergumam. Ini dia, mundur Harry. Dia mengetuk tembok 3 kali dengan ujung payungnya. Batu bata yang disentuhnya bergetar, meliuk malah. Di tengahnya muncul lubang kecil, makin lama makin besar. Sedetik kemudian mereka sudah berhadapan dengan gerbang yang bahkan cukup besar untuk Hagrid. Gerbang masuk ke jalan berbatu yang berkelok-kelok dan membelok lenyap dari pandangan. Selamat datang, kata Hagrid, di Diagon Alley. Dia menyeringai melihat Harry terpana. Mereka melangkahi gerbang. Harry cepat-cepat menoleh dan melihat gerbang itu terbuka langsung menyusut kembali menjadi tembok padat. Matahari bersinar cerah, sinarnya menimpa setumpuk kuali di depan toko paling dekat. Kuali segala ukuran, tembaga, kuningan, timah putih, timah hitam, perak, mengaduk sendiri, dapat dilipat. Begitu bunyi papan yang tergantung di atasnya. Yah, kau perlu 1, kata Hagrid. Tapi kita harus ambil uangmu dulu. Harry berharap dia punya 8 mata tambahan. Kepalanya menoleh ke segala jurusan ketika mereka menyusuri jalan itu, mencoba melihat segalanya sekaligus. Toko-toko, barang-barang yang terpajang di depannya, orang-orang yang sedang belanja, seorang wanita gemuk di depan toko obat sedang menggelengkan kepala ketika mereka lewat. Sambil berkata, hati naga 17 sikel per ounce, gila mereka. Oh, wait, not like that. Hati naga 17 sikel per ounce, gila mereka. Dengan dekut uhu-uhu pelan terdengar dari toko gelap dengan tulisan berbunyi toko burung hantu serba ada, eye loops, kuning kecoklatan, pekikan keras, burung hantu serak, coklat dan putih bersih. Beberapa anak laki-laki seumur Harry menempelkan hidung ke kaca etalase toko sagu. Lihat, Harry mendengar salah satu dari mereka berkata, Nimbus 2000 yang baru, yang paling cepat. Ada toko-toko yang menjual jubah, toko-toko yang menjual teleskop, dan peralatan perak aneh-aneh yang tak pernah dilihat Harry sebelumnya. Etalase yang memajang tong-tong berisi limpa kelelawar dan mata belut. Tumpukan buku-buku mantra, dan bergulung-gulung perkamen. Botol-botol ramuan, globe bulan, Gringotts, kata Hagrid. Mereka telah tiba di depan bangunan putih bersih yang menjulung di antara toko-toko kecil yang lain. Di sebelah pintu perunggu mengkilap, berdiri tegak makhluk berseragam merah dan emas. Yah, itu goblin, kata Hagrid, pelan sementara mereka mendaki undakan batu putih menuju tempatnya. Si goblin kira-kira sekepala lebih rendah dari Harry. Wajahnya yang high turn. What is high turn? What is that? Tampak cerdas. Dengan janggut runcing dan Harry memperhatikan jari-jari tangan dan kaki yang panjang. Dia membungkuk ketika mereka masuk. Sekarang mereka menghadapi sepasang pintu kedua, yang ini perak, dengan kata-kata berikut terpahat di atasnya.
Masuklah orang-orang asing, tetapi berhati-hatilah terhadap dosa yang harus ditanggung orang serakah, karena mereka yang mengambil apa saja yang bukan haknya harus membayar semahal-mahalnya. Jadi jika kau mencari di bawah lantai kami harta yang tak berhak kau miliki, pencuri, kau telah diperingatkan, bukan harta yang kau dapat, melainkan ganjaran. Seperti sudah kubilang, gila kalau kau berani merampok di sini, kata Hagrid. Sepasang goblin membungkuk ketika mereka memasuki pintu perak. Dan mereka berada di aula pualam besar. Kira-kira lebih dari 100 goblin duduk di atas bangku tinggi di belakang meja panjang, sibuk menulis di buku kas besar, menimbang koin di timbangan kuningan, memeriksa batu-batu mulia dengan kaca pembesar. Ada terlalu banyak pintu keluar dari aula itu, sehingga tak bisa dihitung. Tapi ada lebih banyak lagi goblin yang mengantar orang-orang keluar masuk pintu-pintu ini. Hagrid dan Harry menuju meja. Pagi, kata Hagrid kepada goblin yang sedang kosong. Kami datang untuk ambil uang dari lemari besi Mr. Harry Potter. Punya kuncinya, Sir? Ada, kata Hagrid, dan dia mulai mengeluarkan isi saku-sakunya di atas meja. Beberapa biskuit anjing yang sudah bulukan tertebar di atas buku kas si goblin, membuat si goblin mengernyitkan hidung. Harry melihat goblin itu sebelah kanannya. Harry melihat goblin di sebelah kanannya sedang menimbang setumpuk batu mirah besar-besar, sebesar batu bara yang menyala. Ini dia, kata Hagrid akhirnya seraya mengancungkan kunci emas kecil mungil. Si goblin memeriksanya dengan teliti. Kelihatannya oke. Dan aku juga bawa surat dari Profesor Dumbledore, kata Hagrid sok penting sambil membusungkan dada. Ini tentang kau tahu apa di ruangan 713. Si goblin membaca surat itu dengan cermat. Baiklah, katanya, mengembalikan surat itu kepada Hagrid. Akan kusuruh petugas mengantar Anda berdua ke dua tempat simpanan itu. Griphook! Griphook adalah nama goblin lain. Begitu Hagrid selesai menjejalkan biskuit anjingnya ke dalam sakunya kembali, dia dan Harry mengikuti Griphook menuju salah satu pintu keluar aula. Apa sih kau tahu apa di ruang 713 itu? Tanya Harry. Tak bisa ku beritahu, jawab Hagrid misterius. Sangat rahasia, urusan Hogwarts. Dumbledore percayai aku. Bisa dikeluar. Wait. Something interupsi tadi. I will repeat. Tak bisa ku beritahu, jawab Hagrid misterius. Sangat rahasia. Urusan Hogwarts. Dumbledore percayai aku. Bisa dikeluarkan dari pekerjaanku kalau aku beritahu kau. Griphook membukakan pintu untuk mereka. Harry yang mengharapkan ruangan pualam lagi tercengang. Mereka berada di lorong batu sempit yang diterangi cahaya obor-obor. Lorong itu menurun curam dan ada bekas rel kecil di lantainya. Griphook bersiul, lalu muncul kereta kecil yang meluncur ke arah mereka. Mereka naik, Hagrid dengan susah payah, dan kereta pun berangkat. Awalnya mereka cuma berbelok-belok melewati lorong berbelit-belit. Harry mencoba mengingat kiri, kanan, kanan, kiri, garpu tengah, kanan, kiri, tapi tak mungkin. Kereta yang berderak-derak itu kelihatannya tahu sendiri jalannya, sebab Griphook tidak mengemudikannya. Mata Harry pedas diterpa udara dingin, tetapi dia tetap membukanya lebar-lebar. Sekali dia merasa melihat semburan api di ujung lorong dan membalik untuk melihat apakah itu naga, tapi terlambat. Mereka meluncur turun semakin dalam, melewati danau bawah tanah, dengan stalaktit dan stalagmit besar-besar bermunculan dari atap dan dasarnya. Aku tak pernah tahu, Harry berteriak pada Hagrid mengatasi bunyi kereta. Apa sih bedanya stalagmit dan stalaktit? Stalagmit pakai M, kata Hagrid. Dan jangan tanya-tanya dulu, aku pusing, mau muntah. Wajahnya memang tampak sangat pucat. Dan ketika kereta akhirnya berhenti di sebelah pintu kecil di dinding lorong, Hagrid turun dan harus bersandar di dinding, menunggu lututnya berhenti bergetar. Griphook membuka kunci pintu. Asap tebal hijau mengepul keluar dan setelah asap menipis, Harry ternganga. Di dalam ruangan tampak gundukan-gundukan uang emas, tumpukan uang perak, timbunan nut perunggu kecil-kecil. Semua milikmu, Hagrid tersenyum.
Semua milik Harry, bukan main. Keluarga Dursley pastilah tak tahu tentang ini. Kalau tidak, pasti sudah mereka rebut dalam sekejap. Betapa seringnya mereka mengeluhkan besarnya biaya yang harus mereka keluarkan untuk membesarkan Harry. Padahal selama ini ada harta begitu banyak miliknya terkubur dalam-dalam di bawah kota London. Hagrid membantu Harry memasukkan uang ke dalam tas. Yang emas ini galeon. Bahasa Indonesianya galeon. Dia menjelaskan, 17 sikel perak sama dengan 1 galeon. Dan 29 nut sama dengan 1 sikel. Gampang kan? Ini sudah cukup untuk 2 semester. Sisanya biar aman di sini. Dia menoleh pada Griphook. Ruang 713 sekarang. Dan bisa tidak keretanya lebih pelan sedikit? Cuma 1 kecepatan, kata Griphook. Mereka masuk semakin dalam sekarang dan semakin cepat. Udara semakin lama semakin dingin ketika mereka membelok di tikungan-tikungan tajam. Mereka melewati jurang bawah tanah dan Harry membungkuk di tepi kereta untuk melihat apa yang ada di dasarnya yang gelap. Tetapi Hagrid menggeram dan menarik tengkuknya masuk kereta. Ruang besi 713, tidak ada lubang kuncinya. Mundur, kata Griphook sok penting. Dia membelai lembut pintunya dengan 1 jarinya dan pintu itu meleleh begitu saja. Kalau orang lain, bukan goblin, yang melakukan itu, mereka akan tersedot lewat pintu dan terperangkap di dalam, kata Griphook. Berapa sering kau mengecek kalau ada orang terperangkap di dalam? Tanya Harry. Kira-kira sekali dalam 10 tahun, kata Griphook dengan seringai agak menyebalkan. Sesuatu yang betul-betul luar biasa pastilah ada dalam ruangan besi dengan pengamanan istimewa ini. Harry yakin, maka dia melongok dengan penuh semangat. Berharap melihat permata-permata hebat, paling tidak. Tetapi awalnya dia mengira ruangan itu kosong. Kemudian dilihatnya bungkusan kertas coklat kecil kumal tergeletak di lantai. Hagrid memungutnya dan memasukkannya hati-hati ke dalam mantelnya. Harry ingin sekali tahu apa isi bungkusan itu, tetapi dia tahu sebaiknya tidak bertanya. Ayo, naik kereta celaka ini lagi, dan jangan bicara padaku dalam perjalanan pulang. Paling tidak, aku tutup mulut, kata Hagrid. Setelah perjalanan naik kereta gila-gilaan, mereka berdiri kesilauan dalam cahaya matahari di luar Gringotts. Harry tak tahu harus kemana dulu sekarang setelah dia punya 1 tas penuh uang. Dia perlu tahu berapa galeon senilai dengan 1 pon untuk mengetahui bahwa dia sedang memegang lebih banyak uang daripada yang pernah dimilikinya selama hidupnya. Bahkan lebih banyak daripada yang dimiliki Dudley. Lebih baik beli seragammu dulu, kata Hagrid, seraya menggaruk ke arah jubah untuk segala acara kreasi Madam Malkin. Harry, kau keberatan tidak kalau aku pergi sebentar ke Leaky Cauldron untuk beli minuman? Aku benci kereta Gringotts. Dia masih kelihatan sedikit pucat. Maka Harry masuk ke toko Madam Malkin sendirian merasa gugup. Madam Malkin adalah penyihir bertubuh pendek gemuk, penuh senyum, berpakaian serba membayung muda. Hogwarts, nak, katanya ketika Harry baru mau bicara. Banyak yang kesini. Sekarang malah ada 1 yang sedang ngepas. Di bagian belakang toko, seorang anak laki-laki dengan wajah runcing pucat berdiri di atas bangku pendek kecil. Sementara ada penyihir kedua yang melipat jubah hitam panjangnya dan menyematnya dengan jarum pentul. Madam Malkin menyuruh Harry berdiri di atas bangku di sebelahnya, memasukkan jubah panjang melewati kepalanya, dan mulai menyematnya sampai panjangnya pas. Halo, sapa si anak laki-laki. Hogwarts juga? Ya, jawab Harry. Ayahku di sebelah membelikan bukuku, dan ibuku di toko lain mencari tongkat, kata anak itu. Suaranya membosankan dan seperti dipanjang-panjangkan. Sesudah itu, nanti aku akan menarik mereka melihat sapu balap. Aku tak mengerti kenapa anak-anak kelas 1 tidak boleh punya sapu sendiri. Kurasa aku akan memaksa ayah supaya membelikan aku sapu dan akan kuselundupkan. Harry jadi langsung ingat Dudley. Apa kau sudah punya sapu? Si anak melanjutkan. Belum, jawab Harry. Main Quidditch? Tidak, kata Harry lagi.
Sementara dalam hati bertanya-tanya sendiri, apa gerangan Quidditch itu? Aku sih main, ayah bilang kelewatan kalau aku tidak terpilih dalam tim asramaku. Dan harus kukatakan, aku sepakat. Sudah tahu kau akan di asrama mana? Tidak, jawab Harry, yang makin lama makin merasa bodoh. Ya, memang tak ada yang tahu sampai mereka tiba di sana kan? Tapi aku tahu aku akan masuk Slytherin. Semua keluarga kami di sana. Bayangkan kalau sampai Hufflepuff. Kurasa aku akan pindah, iya kan? Jawab Harry yang berharap bisa mengatakan sesuatu yang lebih baik. Lihat orang itu, kata anak itu tiba-tiba mengganggu ke arah jendela depan. Hagrid berdiri di sana, menyeringai pada Harry dan menunjuk 2 es krim besar untuk memberitahukan itulah sebabnya dia tak bisa masuk. Itu Hagrid, kata Harry, senang mengetahui sesuatu yang tidak diketahui anak itu. Dia bekerja di Hogwarts. Oh, kata anak itu, aku sudah dengar tentang dia. Dia semacam pelayan kan? Dia pengawas binatang liar, kata Harry. Makin lama, dia semakin tidak menyukai anak itu. Ya, itulah yang ku dengar. I think we going to continue. Kita lanjut lagi di next video ya. I need a break. Thank you.